Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Bahwa telah aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka yang seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu, selamanya kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Nabi. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan sumber utama, pokok daripada segala sumber hukum, di mana Al-Quran merupakan kitab suci orang Islam yang itu menjadikan dasar daripada seluruh perbuatannya. Tetapi ada di antara kaum muslimin ya, yang dia itu kembali kepada Quran tapi tidak mau kembali kepada sunnah ya. Alasannya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Al-Quran tidak ada keraguan, berarti 100% Al-Quran itu sahih, Al-Quran itu benar tanpa keraguan. Lalu kenapa ketika sudah ada kitab suci yang sudah sempurna harus mengambil hadis, sedangkan hadis itu apa? Ada yang dhaif ya, ada yang lemah, ada yang maudhu, ada yang palsu. Maka kelompok ini menguatkan atau berpendapat bahwa kita mendingan selamatnya hanya mengambil Quran saja tanpa mengambil sunnah, atau mungkin yang dikenal dengan aliran ingkarus sunnah, yang mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga pernah ketemu langsung dengan orang-orang seperti itu gitu ya, Quran terus tapi nggak mau ngaji sunnah, tidak mau mengaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jelas tadi, kalau kita mau selamat, kalau kita mau hidupnya bahagia dunia akhirat, maka harus menggabungkan antara Quran dan sunnah. Kenapa? Karena 3 alasan. 1, bahwa as-sunnah atau al-hadis itu merupakan penguat daripada Al-Quran. Contoh misalkan di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi aqimus sholah, dirikan sholat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Sholat, zakat sudah di Al-Quran ada. Hadis Nabi ada. Kemarin yang dibacakan ya, apa itu Islam? Islam itu bersyahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Hadis sebagai penguat daripada Al-Quran. Fungsi yang kedua, sunnah itu sebagai apa? Sebagai apa? 1 tadi sebagai penguat, 2 sebagai pelengkap ya, melengkapi sesuatu yang tidak ada di Al-Quran. Contohnya misalkan di Al-Quran itu tidak disebutkan adanya larangan bagi kaum muslimin laki-laki menggunakan emas dan sutra, maka di hadis Nabi ada larangan bagi laki-laki untuk menggunakan emas dan sutra ya. Jadi hadis Nabi bisa menjadi hukum ketika di Al-Quran tidak ada. Nggak ada di Al-Quran itu larangan tentang menggunakan emas dan sutra bagi laki-laki. Yang ketiga, sunnah atau hadis Nabi itu sebagai apa? Sebagai penjelas daripada Al-Quran. Contoh
tadi aqimus sholah, dirikan sholat. Kapan waktunya? Ya. Kemudian sholat apa saja, berapa rakaat, itu semua ada di hadis Nabi, di Quran nggak ada. Ya. Kalau di Quran itu semua menjelaskan semua, ya sudah, Qurannya tebal sekali nanti gitu kan. Ya, karena apa? Semua dijelaskan dengan detail, misalkan itu nggak mungkin, kitab sucinya tebal sekali. Maka di Quran cukup aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kemudian bagaimana cara sholatnya, berapa jumlah rakaatnya, waktunya, itu semua dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kitabus sholah, kitab tentang sholat, itu tebal sekali. Padahal hanya menafsirkan aqimus sholah, dirikan sholat. Maka jamaah rahimakumullah,